Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my friend, saudara-saudara. Nama saya Andika Dwi Kurniawan. Asal saya dari Boyolali. Dan di sini saya memanggil murid-murid ini bukan murid ya, saya memanggilnya saudara. Karena kita ini saling belajar satu sama lain dan berjuang melawan kebodohan. Oke, Pak. Siap. Siap. Pertama saya ingin tahu, I want to know your name first. Dan cita-cita kalian. Pertama, Anda Mas. Let me introduce myself. My name is Yusuf. Ya. I'm from Pondok Gede. Cita-citanya apa Mas? Cita-cita. Ya. Saya pengen jadi panglima perang, Pak. Panglima perang. Perang melawan kebodohan. Jadi bukan perang secara fisik gitu ya, kan udah nggak ada sekarang. Oke, dan Mas satunya? Nama saya Iqbal Maulana, Pak. Saya salah satu yang dari saya menjadi pengajar, bukan seorang guru. Jadi pengajar. Oke, ngomong-ngomong pelajar dan guru itu dua hal yang berbeda. Seperti dulu pada zaman Yunani kuno juga ada dua jenis pengajar pada saat itu. Yang pertama itu adalah kaum filsuf. Jadi filsuf itu mengajar dengan ikhlas dan ingin memberantas kebodohan pada zaman itu dan tidak dibayar oleh pengikutnya. Dan yang kedua itu ada kaum sofis. Kaum sofis itu adalah kaum yang mengajar untuk mendapatkan uang dan mereka itu mengajarkan berbagai hal itu secara praktis, tidak mendalam seperti itu. Ya, itu sedikit cerita saja. Ya. Oke, pada in this meeting we gonna learning about recount text. Oke, saya bacakan dulu ya pengertiannya. Recount text. Recount text is a text that telling the reader about one story, action or activity with the aim to entertain as well as provide information to the reader. Jadi pertama ada yang tahu nggak dari terjemahan ini artinya apa? Terjemahannya bahasa Indonesia. Oke, nggak ada. Jadi recount text itu adalah teks yang menceritakan kejadian masa lalu atau masa lampau yang tujuannya itu menceritakan untuk entertain atau untuk menghibur dan juga untuk memberi pengetahuan kepada pendengarnya. Nah, jadi itu adalah sebuah cerita yang asli, sebuah fakta, bukan seperti naratif teks. Kalau naratif teks itu kan bisa saja cerita fiksi atau fable. Oke, sebelumnya Mas, sebelumnya. Nah, pertama itu ada kita ada kuis dulu ya sebentar. Kuisnya itu saya menyuruh masing-masing dari kalian memilih mencari dua kata. Yang pertama, Mas Yusuf ini yang tentang irregular verb, yang masih bab tentang irregular verb. Itu regular verb itu adalah kata kerja beraturan dan irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Oke, Mas Yusuf, coba. Maju. Iya, maju, langsung aja. Talk dan oke, betul. Bigan. Oh ya, nice, betul sekali. Yang satunya Mas Iqbal, silahkan Mas. Saya boleh berpikir dari sini, Pak. Boleh. Use. Yang pakai D ya akhirnya. Oke. Satunya. Pertama adalah use, Pak. Yang satunya Adalah died pakai D. Oke. Jadi regular verb itu adalah kata kerja yang beraturan. Contoh-contohnya atau ciri-cirinya itu pada akhir kata itu ada huruf ed atau d. Jadi seperti die itu jadi died. Seperti apa tadi yang satunya? Use akhirnya ada use ed. Jadi use seperti itu. Yang irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Contohnya ini agak sulit ya menemukannya atau menciri-cirikannya karena itu harus dihafalin. Tapi udah bener tadi Mas Yusuf jawabnya. Oke, next Mas. Lagi. Nah, jadi recount text atau cerita masa lampau itu ada ciri-cirinya atau karakteristiknya. Yang pertama
use past tense sentence. Jadi apa ya, ini seperti pengertian awalnya seperti ini contohnya, I spend my summer in Jakarta and I'm very happy. Jadi biasanya itu menggunakan kata spend yang spend kan itu artinya menghabiskan, tapi karena ini cerita pada masa lampau itu adalah bentuk kedua dari spend tersebut, jadi spend gitu loh, ada ent-nya untuk menciri-cirikan masa lampau. Yang kedua adalah using action verb. Using action verb itu adalah kata kerja. Seperti bisa kita lihat di sini ada spend, ada when, broke. When itu pergi tapi untuk masa lampau, broke itu run, eat. Jadi itu apa ya, kata bentuk pertama yang diubah menjadi bentuk kedua gitu, kurang lebihnya. Yang ketiga, using adverb and adverbial pairs to explain the time, place, and method. Jadi biasanya kata ini kita temukan untuk mengidentifikasikan kapan pastinya kejadian itu dialami. Contohnya last month, itu kan ciri-ciri. Bisa juga last year, last day, yang hari kemarin. Dan berikutnya itu ada in Malang. Contohnya itu di Malang atau di mana, in Jakarta or in Semarang, in Solo. Dan lately itu artinya kemarin, seperti itu ya. Nah, yang keempat itu adalah using conjunction and time connective to explain the sequence of the time. Jadi kan conjunction itu atau konjungsi itu artinya adalah kata hubung yang menghubungkan kata sebelum dan sudah. Contohnya seperti and, after that, or on Monday, on Sunday, dan selanjutnya. Oke. Pronunciation practice. Ada yang tahu artinya pronunciation? Pak. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana cara pengucapan dari kata tersebut atau kalimat tersebut. Ya, betul sekali. Mas Iqbal ini cerdas ya. Jadi Mas Iqbal ini sepertinya sebelum pelajaran udah belajar dulu ya. Seperti itulah contoh murid yang contoh teman seperjuangan yang baik itu. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, jadi ini ada jadi kata dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan kita mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Contohnya ada bloody. Kalau dalam bahasa Indonesia tentu kita membaca ini dengan bloody atau bloody, benar kan? Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita mengucapkannya dengan cara yang berbeda, adalah dengan bloody. Kalau surrender itu ada surrender, ada drop, ada drop. Jadi untuk untuk pengertiannya, untuk mempelajarinya ini kita pelajari pada saat kita pada kuliah. Jadi untuk yang untuk SMA kita baru menghafal saja, atau kita bisa belajar dari mendengarkan lagu, mendengarkan film. Dari situ kita bisa mengerti bagaimana pronunciation dari kata yang tepat itu. Next, Mas. Oke. Reading section. Pada sesi kali ini kita udah kita akan menjawab beberapa soal ini. Jadi soal ini adalah menceritakan dari cerita Battle of Surabaya tadi. Ya, untuk itu saya berikan gambaran umum dari Battle of Surabaya. Jadi Battle of Surabaya itu terjadi pada 10 Agustus tahun 45, yang artinya itu setelah kemerdekaan Indonesia, ya kan? Kemerdekaan Indonesia itu tanggal 17 Agustus tahun 45. Jadi itu beberapa bulan setelah kemerdekaan. Nah, apa artinya? Artinya itu adalah kita melawan penjajah yang dari luar, bukan mengusir penjajah yang dari dalam. Seperti itu. Jadi kan setelah kita merdeka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari Jepang, kita kan memproklamirkan diri nih, kita merdeka ini pada 17 Agustus tahun 45, yang artinya kita itu sudah merdeka seperti itu, tidak ada penjajah lagi. Nah, melihat kesempatan itu, di mana
dari Belanda sendiri melihat bahwa Indonesia itu masih bayi lah itu namanya, masih bayi, masih rentan. Mereka itu ingin kembali menginvasi ke Indonesia atau ingin mencoba kembali menjajah Indonesia. Nah, salah satunya itu mereka masuk lewat Surabaya ini. Jadi pada pertemuan Surabaya ini dimenangkan oleh dari kita ya, dari bangsa Indonesia. Jika ada tahu Bung Tomo itu yang fotonya kayak gini itu loh, nah, yang sedang berorasi. Terus ada lagi bambu runcing yang kita senjata nasional kita itu inspirasinya dari Battle of Surabaya. Bagaimana keheroikan pahlawan Indonesia melawan penjajah yang kembali pada saat itu. Jadi di saat Indonesia itu masih bayi, masih setelah merdeka, Belanda itu mencoba menginvasi lagi Indonesia. Tapi kita lawan, kita halang, jadi mereka itu kembali lagi seperti itu. Nah, ini bisa kalian foto dulu ya. Bisa kalian foto dulu. Bisa tolong Mas foto? Ya, Pak. Udah? Ya, oke, next Mas. Nah, ini juga untuk tugas pada sesi kali ini. Jadi, kalau tadi, soal yang tadi itu kita membahas tentang isi bagaimana dari teks Battle of Surabaya. Kalau ini bagaimana merancang tata bahasa yang tepat. Jadi memilih verb 1, verb 2 atau verb 3 seperti itu. Nah, kita bisa melengkapi kata-kata itu yang kosong-kosong ini. Nah, oke. Bisa difoto dulu atau dicatat juga boleh. Sudah? Next. Nah, writing section kita boleh mulai. Kita boleh mulai mengerjakan. Ini ya, kalau kalian tidak paham boleh bertanya, karena saya ini tidak pada pelajaran kali ini saya istilahnya itu dari teman ke teman gitu, tidak dari seorang pengajar kepada murid. Jadi kita itu egaliter atau setara gitu. Oke? Kalau mau tanya silahkan boleh, atau mau berdiskusi dengan teman-temannya juga boleh. Asalkan kalian sudah sudah berusaha mencari dulu baru didiskusikan bersama teman-teman. Oke, setelah kalian kumpulkan tugasnya, kalian boleh pulang beristirahat di rumah. Saya tidak memberi PR karena di rumah kalian bisa mengeksplorasi hal lain selain belajar bahasa Inggris. Kalau kalian suka bahasa Inggris, oke, boleh silahkan mengeksplorasi dengan bahasa Inggris. Kalau kalian suka sepak bola, kalian boleh berlatih sepak bola di lapangan. Kalau kalian suka bermain musik, kalian boleh ngeband lah dan sebagainya. Carilah potensi kalian masing-masing dan kembangkan potensi kalian sampai kalian berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.